Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya umat manusia mereka melakukan perjalanan dalam hidupnya. Dan ketika mereka melakukan perjalanan dalam hidupnya, ada banyak sekali kebutuhan yang harus mereka penuhi. Ada kebutuhan kesehatan, ada kebutuhan dalam bidang pembangunan, ada kebutuhan dalam bidang yang lainnya. Semua lini kehidupannya. Dan di masing-masing kebutuhan itu harus ada orang yang ahli yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai contoh, ketika ada di antara kita yang sakit, lalu kita butuh untuk berobat, maka dalam masalah ini kita butuh seorang dokter yang ahli dalam bidang pengobatan agar bisa mengobati masyarakat yang sakit. Demikian pula dalam bidang yang lainnya. Dan mereka berlomba-lomba untuk mewujudkan itu dengan membangun berbagai macam lembaga pendidikan yang berisi aneka jurusan, baik jurusan kedokteran, jurusan teknik, ekonomi maupun yang lainnya. Kita menyadari akan hal ini. Bahkan sebagian ulama seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebut menjadi manusia yang mencukupi kebutuhan masyarakat hukumnya fardu kifayah. Sehingga jika di masyarakat butuh dokter, sementara kita termasuk di antara orang yang kemampuan untuk menjadi dokter, maka menjadi dokter statusnya fardu kifayah dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun dari sekian kebutuhan itu, di antara kebutuhan yang tidak boleh kita lupakan adalah kebutuhan pendidikan agama dan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang ada di tengah umat yang butuh penjelasan agama. Kita tahu bahwasanya umat ini mengalami banyak kasus. Kasus dalam bidang ekonomi, kasus dalam bidang bisnis, kasus dalam bidang kedokteran dan yang lainnya. Dan semuanya butuh penjelasan mengenai batasan halal haram. Semuanya butuh penjelasan seperti apa Al-Quran berbicara, seperti apa hadis menjelaskan. Sehingga keberadaan seorang ulama untuk menjawab permasalahan umat adalah bagian dari kebutuhan yang paling vital yang harus ada di tengah umat. Dan ketika seluruh manusia mereka sibuk dalam urusan dunia, maka harus ada beberapa orang yang dia menyediakan waktunya, menyedekahkan dirinya untuk belajar ilmu agama agar bisa menjawab berbagai macam permasalahan, baik masalah fikih, akidah maupun yang lainnya yang ada di tengah umat manusia. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika umat ini membutuhkan mobilisasi massa untuk melakukan jihad fisabilillah, masyarakat berangkat dalam rangka berjuang menjaga batasan negara Islam, yaitu dengan berjihad. Allah Subhanahu wa taala kecualikan ada beberapa orang yang tidak boleh ikut perang, tidak boleh ikut berangkat jihad. Tujuannya apa? Agar dia masih punya waktu yang cukup untuk belajar ilmu agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat At-Taubah ayat 122,
wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Jangan sampai orang mukmin itu semuanya berangkat berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Hendaknya ada di setiap kelompok orang yang berangkat berperang, ada sebagian orang yang liyatafaqahu fid din, yang mereka bertahan di daerahnya masing-masing dalam rangka untuk tafaqquh fid din, dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, dan agar nantinya mereka bisa menjadi pemberi peringatan, bisa menjadi dai di tengah kaumnya, agar mereka menyadari batasan yang halal dan yang haram, mereka menyadari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang yang boleh untuk tidak berangkat jihad adalah mereka yang hendak belajar ilmu agama. Karena ketika mereka semuanya berangkat jihad, lalu siapa yang menyediakan waktunya untuk belajar agama Allah? Sehingga ada banyak sekali kasus yang belum terjawab. Ada banyak masalah fikih yang masyarakat tidak ngerti. Ada banyak permasalahan fikih keluarga yang umat tidak punya jawabannya. Banyak sekali orang yang kebingungan ketika punya masalah A, masalah B. Ini hukumnya bagaimana? Kepada siapa saya harus bertanya? Jika di tengah umat tidak ada orang yang bisa memberikan jawaban syar'i, jawaban yang sesuai dengan dalil, maka berarti umat ini belum mencukupi kebutuhannya dalam masalah fardu kifayah, menyediakan orang yang bisa memahami Al-Quran dan hadis, yang bisa memahami dalil untuk menjelaskan kepada masyarakat hukum-hukum agamanya. Karena itulah dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Beliau membuat gambaran perumpamaan yang terjadi di kalangan umat manusia. Gambaran yang beliau sampaikan bahwa umat ini sedang melakukan perjalanan, dan dalam perjalanan itu mereka butuh bekal. Lalu siapa yang harus menyediakan bekal itu? Jawabannya adalah unsur dari umat tersebut. Maka bagian dari umat harus bisa menyediakan bekal yang menjadi kebutuhan bagi umat dan tidak boleh orang lain. Imam Asy-Syatibi rahimahullah mengatakan, wa in kana bihi quwwatun zadin fis sayr ila ayyasila ila aqsal ghayat fil mafrudatil kifaiyah wa fil lati yanduru man yasilu ilaiha kal ijtihadi fis syari'ah wal imarati fabidzalika tastaqimu ahwalud dunya wa a'malul akhirah. Kata beliau, ketika umat ini memiliki bekal kekuatan yang cukup dalam melakukan perjalanan hingga sampai ke ujung tujuan, dalam masalah fardu kifayah dan dalam hal yang jarang orang mencapainya, seperti mencapai derajat mujtahid dalam urusan syariat, dalam urusan imarah, maka dengan kondisi ini kehidupan dunia dan akhirat akan menjadi tegak. Artinya harus ada di tengah mereka orang yang bisa menjawab permasalahan agama yang ada di antara masyarakat. Karena itulah jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi tugas kita bersama. Setiap kampung, setiap masyarakat butuh panutan agama yang bisa memberikan penjelasan tentang agamanya. Kalau kemudian jumlah orang seperti ini masih sangat sedikit, sehingga kasus di masyarakat masih banyak yang belum terjawab, berarti fardu kifayah ini belum terpenuhi. Makanya disebut sebagai fardu kifayah karena dari kata kafa yakfi yang artinya cukup, karena kebutuhannya harus dipenuhi sejumlah orang yang cukup yang tersedia di masyarakat. Semoga dengan kesadaran semacam ini kita bisa mengukur kekuatan masing-masing umat, kekuatan masyarakat yang ada di Kecamatan Ngemplak misalnya, atau yang ada di Kabupaten Sleman. Apakah semua kasus permasalahan agama di tengah mereka sudah mendapatkan jawaban yang selayaknya, ataukah masih banyak orang yang masih butuh jawaban tapi mereka tidak bisa mendapatkannya? Jika demikian, berarti kita harus berusaha menghadirkan orang yang bisa memberikan jawaban semacam ini. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq
wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sadarilah bahwasanya mereka yang menunaikan fardu kifayah pahalanya sangat besar. Apabila fardu kifayah itu ditunaikan, maka masyarakat yang lain tidak berdosa. Coba Anda bayangkan, andaikan dalam satu kampung tidak ada satupun orang yang mau mengumandangkan azan, maka seluruh kampung ini akan berdosa. Ketika ada satu orang mengumandangkan azan, maka keberadaan satu orang ini menggugurkan semua kewajiban satu masyarakat kampung. Andaikan satu masyarakat kampung itu diminta untuk iuran, kamu harus bayar sebagai penebus dosamu. Andaikan saya tidak azan, kamu semuanya berdosa. Masing-masing orang untuk menebus dosanya 1 juta saja. Padahal belum tentu itu dikabulkan oleh Allah. Lalu mereka diminta untuk iuran. Agar dosamu bisa hapus, kamu harus bayar 1 juta. Saya yakin orang yang menjalankan fardu kifayah ini rebutan, karena dia akan mendapatkan duit yang sangat banyak. Kira-kira itulah ukuran duniawi bagi orang yang menjalankan fardu kifayah. Fardu kifayah di tengah umat sangat banyak. Seperti menjadi muadzin, itu fardu kifayah. Menjadi imam di masjid, fardu kifayah. Menjadi orang yang bisa memimpin mereka untuk bisa melaksanakan tugas masyarakat yang baik, itu juga fardu kifayah. Termasuk menyediakan kebutuhan umat dalam rangka untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka, itu juga fardu kifayah. Berlombalah untuk menjadi manusia yang bisa memposisikan diri kita menjadi posisi-posisi fardu kifayah tadi. Dengan demikian Anda bisa disebut sebagai orang yang berjasa bagi umat. Tapi kalau kita aktivitasnya hanya untuk kepentingan pribadi, setiap hari yang kita lakukan hanya kembali kepada pribadi, jangan sebut Anda telah memberikan manfaat besar bagi umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang selalu memiliki cita-cita untuk memberikan manfaat bagi yang lain. Sebab orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lain. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.